Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Aku masih bisa mendengar suaranya. Jeritan itu panjang, putus asa, menusuk sampai ke tulang. Setiap kali aku memejamkan mata, wajahnya muncul lagi, mata remaja itu melotot, penuh ketakutan, seolah meminta tolong padaku. Tanganku gemetar, tubuhku kaku, dan aku hanya berdiri di sana, tidak mampu berbuat apa-apa. Dia meninggal di hadapanku, dan sejak saat itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama. Aku berhenti bekerja di rumah sakit. Aku berhenti memakai seragam putih yang dulu kubanggakan. Semua orang bilang itu bukan salahku, tapi kata-kata mereka tidak pernah bisa menutup suara-suara yang terus berbisik di kepalaku. Malam-malamku tidak pernah tenang. Kadang aku terbangun karena mendengar suara langkah di lorong kosku, padahal aku tinggal sendirian. Kadang ada ketukan pelan di jendela, seperti kuku yang menggores kaca. Aku mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi. Tapi semakin aku menolak, semakin nyata rasanya. Di kota baru ini, aku berharap bisa memulai hidup dari awal. Aku bekerja seadanya, jauh dari dunia medis. Aku menghindari rumah sakit, menghindari pasien, menghindari apapun yang bisa mengingatkanku pada malam itu. Tapi bayangan itu selalu mengikuti. Pernah suatu sore, saat aku berjalan pulang, aku melihat seorang anak kecil berdiri di ujung jalan. Tubuhnya kurus, kepalanya sedikit menunduk. Aku kira dia sedang menunggu seseorang. Tapi ketika aku mendekat, dia menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Aku berhenti, jantungku berdetak kencang. Dalam sekejap, anak itu hilang, seolah ditelan udara. Aku berdiri lama di sana, keringat dingin menetes di pelipis. Aku tahu itu bukan halusinasi. Aku tahu aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Sejak kecil, aku memang berbeda. Ayah selalu melarangku bercerita tentang bayangan yang kulihat. Katanya, itu hanya khayalan. Tapi aku tahu dia berbohong. Ada sesuatu dalam darahku, sesuatu yang diwariskan, sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Dan malam itu, ketika pasien itu meninggal, aku sadar, aku tidak hanya bisa melihat mereka. Aku bisa merasakan penderitaan mereka. Rasa sakitnya, ketakutannya, semuanya menempel di tubuhku. Aku mencoba menutup diri. Aku menyalakan musik keras-keras di kamar, menonton film sampai larut, atau pura-pura sibuk dengan pekerjaan kecil. Tapi tetap saja, ada saat-saat ketika suara itu kembali. "Kenapa kau biarkan aku mati?" Bisikan itu terdengar jelas di telingaku, padahal aku sendirian. Aku menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap ada, berputar di kepalaku. Aku menunduk, menutup mata, berharap semuanya berhenti. Tapi semakin aku menolak, semakin kuat bisikan itu. Aku tahu, cepat atau lambat, aku tidak bisa terus lari. Aku pindah ke kota ini dengan harapan bisa melupakan semuanya. Aku menyewa kamar kecil di sebuah rumah kos sederhana, jauh dari rumah sakit, jauh dari orang-orang yang mengenalku. Aku bekerja seadanya di sebuah apotek kecil, hanya melayani resep dan membereskan rak obat. Tidak ada pasien, tidak ada ruang gawat darurat, tidak ada jeritan. Setidaknya, itu yang kuinginkan. Tapi sejak hari pertama, aku tahu aku tidak benar-benar bebas. Malam-malamku selalu terasa panjang. Aku sering terbangun tanpa alasan, keringat dingin membasahi tubuhku. Kadang aku mendengar suara langkah pelan di lorong kos, padahal semua penghuni sudah tidur. Suara itu berhenti tepat di depan pintuku, lalu hening. Aku menahan napas, menunggu, tapi tidak ada apa-apa. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin hanya penghuni lain yang ke kamar mandi. Tapi setiap kali aku membuka pintu, lorong itu kosong. Lampu redup berkelip, dan udara terasa dingin menusuk. Suatu malam, aku mendengar suara bisikan. Samar, seperti seseorang memanggil namaku. "Ica." Aku langsung duduk di ranjang, jantungku berdegup kencang. Aku menoleh ke jendela, tapi tirai tertutup rapat. Aku menoleh ke pintu,
tapi terkunci dari dalam. Suara itu datang lagi, lebih dekat. "Ica, kenapa kau biarkan aku mati?" Aku menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap terdengar, berputar di kepalaku. Aku menggigit bibir, mencoba menahan tangis. Keesokan paginya, aku berangkat kerja dengan mata sembab. Di apotek, aku berusaha tersenyum pada pelanggan, tapi pikiranku kacau. Saat sedang merapikan rak obat, aku melihat sesuatu di sudut ruangan. Seorang remaja berdiri di sana, tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Aku terdiam, botol obat hampir terjatuh dari tanganku. Aku berkedip, dan sosok itu hilang. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri. Tapi saat aku menoleh ke kaca etalase, aku melihat pantulan wajahku, dan di belakangku ada bayangan hitam berdiri diam. Aku menoleh cepat, tapi ruangan kosong. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Aku mulai mendengar suara ketukan di jendela setiap malam, selalu 3 kali, selalu di jam yang sama. Aku menutup jendela rapat-rapat, tapi suara itu tetap ada. Kadang aku mencium bau amis samar, seperti darah yang sudah lama mengering. Aku tahu ini bukan halusinasi. Aku tahu aku tidak bisa lari dari ini. Suatu malam, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berada di ruang rumah sakit. Lampu neon berkelip, ranjang pasien kosong, tapi ada noda darah di spray. Aku mendengar suara jeritan, lalu tiba-tiba seseorang mencengkeram lenganku. Aku menoleh, dan melihat pasien itu, remaja yang meninggal di hadapanku. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya bergerak. "Aku masih di sini." Aku terbangun dengan teriakan tertahan, napas terengah-engah. Tanganku gemetar, dan aku sadar, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku mencoba menolak takdir, tapi takdir tidak pernah benar-benar melepaskanku. Malam itu aku duduk di kamar, lampu meja menyala redup. Aku mencoba membaca buku, tapi mataku tidak bisa fokus. Setiap halaman terasa kosong, pikiranku melayang ke suara-suara yang terus menghantui. Tiba-tiba ponselku berdering. Suara itu memecah keheningan, membuatku terlonjak. Aku menatap layar, nomor tak dikenal. Aku ragu-ragu, jari-jariku sempat berhenti di atas tombol hijau. Entah kenapa, dadaku terasa sesak. Akhirnya aku mengangkat. "Halo," suaraku pelan, nyaris bergetar. Dari seberang, terdengar suara seorang lelaki tua. Tenang, tapi ada sesuatu di balik nada suaranya yang membuat bulu kudukku berdiri. "Assalamualaikum, Neng Ica. Ini Kiai Hasan. Maaf mengganggu malam-malam begini." Aku terdiam sejenak. Nama itu asing, tapi entah kenapa terasa dekat. "Waalaikumsalam, iya, saya Ica. Ada apa, Kiai?" "Begini, Neng. Di pesantren kami, anak-anak banyak yang sakit. Tapi ini bukan sakit biasa. Mereka kejang-kejang, bicara sendiri, bahkan ada yang menjerit tanpa sebab. Saya sudah berusaha, tapi saya tahu ini bukan sekadar penyakit. Saya butuh bantuanmu." Aku menelan ludah. Tanganku yang memegang ponsel mulai berkeringat. "Kiai, saya sudah tidak bekerja di rumah sakit lagi. Saya tidak bisa. Saya gagal." Suara Kiai terdengar lebih dalam. "Gagal atau tidak, takdir tetap takdir, Neng. Saya tahu tentangmu. Ayahmu pernah bercerita sedikit. Kau punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Kau bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa." Aku terdiam. Nama ayah disebut. Dadaku terasa semakin sesak. Ayah tidak pernah cerita apa-apa pada saya. Dia ingin melindungimu. Tapi sekarang waktunya kau tahu. Kau tidak bisa terus lari. Datanglah ke sini. Kalau bukan karena pesantren ini, datanglah demi dirimu sendiri. Kau butuh jawaban, bukan? Aku menutup mata, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Kata-kata Kiai menusuk tepat ke dalam hatiku. Selama ini aku memang lari. Dari masa lalu, dari suara-suara itu, dari diriku sendiri. Aku ingin menolak. Lidahku hampir mengucapkan kata, tidak. Tapi di saat yang sama, aku merasakan sesuatu, seperti dorongan halus, entah dari mana. Seolah ada tangan tak terlihat yang menuntunku. Aku menarik napas panjang. "Baik, Kiai, saya akan datang." Sejenak hening di seberang, lalu suara Kiai terdengar lega. "Alhamdulillah. Terima kasih, Neng. Kami menunggumu."
Telepon terputus. Aku menatap layar ponsel yang kembali gelap. Suasana kamar terasa semakin sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Rasanya seperti sebelum badai datang. Aku duduk lama, menatap kosong ke dinding. Dalam hati, aku tahu, keputusan ini akan mengubah segalanya. Aku tidak tahu apa yang menantiku di pesantren itu. Tapi satu hal pasti, aku tidak bisa lagi lari. Perjalanan menuju desa itu terasa panjang. Jalanan berliku, melewati sawah yang mulai menguning, lalu hutan kecil yang sunyi. Sopir angkot yang kutumpangi jarang bicara, hanya sesekali melirik ke kaca spion. Seolah ia tahu aku menuju tempat yang tidak biasa. Saat angkot berhenti di depan gerbang pesantren, aku turun dengan langkah ragu. Gerbang besi tua itu berderit pelan ketika kubuka. Begitu kakiku menginjak tanah halaman, hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke betis. Rasanya seperti tanah itu menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Aku menarik napas dalam-dalam. Harusnya udara desa segar, tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Ada aroma bunga melati yang terlalu pekat, menusuk hidung, bercampur bau anyir samar yang membuat perutku mual. Aku menoleh ke kiri, ke arah pohon-pohon mangga tua yang berjajar. Dari sudut mataku, aku melihat sekelebat bayangan hitam melintas cepat di antara batang pohon. Terlalu cepat untuk kuikuti, tapi cukup nyata untuk membuat jantungku berdetak lebih keras. Pesantren ini tidak baik-baik saja, bisikku pada diri sendiri. Dari luar, bangunan pesantren tampak sederhana. Dindingnya bercat putih kusam, beberapa bagian mulai mengelupas. Suara anak-anak mengaji terdengar samar dari kejauhan, tapi entah kenapa bukannya menenangkan, justru membuat bulu kudukku berdiri. Aku melangkah masuk ke halaman dalam. Beberapa santri melintas, menunduk sopan sambil menyapaku. Tapi tatapan mereka kosong. Seperti ada sesuatu yang menguras semangat dari mata mereka. Aku menatap sekeliling. Ada musola kecil di sisi kanan, asrama santri di sisi kiri, dan sebuah sumur tua di belakang. Sumur itu ditutup dengan papan kayu, tapi aku bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari arahnya. Langkahku terhenti ketika aku mendengar suara lirih. Seperti seseorang berbisik, sangat dekat dengan telingaku. Ica, aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Santri-santri yang tadi lewat sudah menghilang ke dalam asrama. Halaman sepi. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Hanya perasaanku, gumamku. Tapi tubuhku tahu ini bukan sekadar perasaan. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berjalan menghampiri. Jubah putihnya sederhana, wajahnya teduh, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit kujelaskan. Dialah Kiai Hasan. Selamat datang, Neng Ica, ucapnya lembut. Terima kasih sudah datang. Aku menunduk sopan. Assalamualaikum, Kiai. Maaf kalau saya datang terlambat. Tidak apa-apa, kau sudah sampai, itu yang penting. Ia menatapku lama, seolah bisa membaca isi kepalaku. Kau pasti sudah merasakannya, kan? Tempat ini memang sedang tidak tenang. Aku hanya bisa mengangguk. Kata-katanya membuat udara di sekitarku terasa semakin dingin. Kiai Hasan mengantarku ke sebuah ruangan kecil yang dijadikan klinik darurat. Lampunya redup, bau obat bercampur keringat memenuhi udara. Di sudut ruangan, seorang santri perempuan terbaring di ranjang tipis. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke langit-langit. Aku mendekat perlahan, membawa segelas air dan obat. Assalamualaikum, Dik, Ibu bawa obat. Iya. Suaraku berusaha tenang. Santri itu tidak menjawab. Matanya tetap kosong, tapi tiba-tiba bola matanya bergerak cepat, fokus ke arah belakangku. Aku menoleh refleks, tapi tidak ada siapa-siapa. Ruangan sepi. Aku kembali menatapnya. Tangannya mencengkeram spray begitu erat, sampai buku jarinya memutih. Bibirnya bergerak pelan, seperti menahan sesuatu. Lalu, tanpa peringatan, sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang terasa asing, bukan miliknya. Aku menelan ludah. Obatnya diminum, iya, biar cepat sembuh. Perlahan, ia menggeleng. Senyumnya melebar, lalu suara yang keluar dari mulutnya berubah. Bukan suara anak perempuan, melainkan suara serak, berat, seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Bukan obat yang kau bawa. Aku tertegun. Gelas di tanganku hampir terjatuh.
Santri itu menoleh padaku, matanya kini hitam pekat, pupilnya melebar menutupi hampir seluruh bola mata. Suara itu kembali keluar, lebih keras. "Kau, pembunuh. Aku masih ingat wajahmu." Tubuhku kaku. Kata-kata itu menghantam tepat di dadaku. Itu persis seperti yang pernah diteriakkan pasien remajaku sebelum meninggal. Aku mundur selangkah, napasku tersengal. Ruangan terasa semakin dingin, seolah udara disedot keluar. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, keras dan tidak beraturan. Santri itu tiba-tiba menjerit, tubuhnya melengkung ke belakang, lalu jatuh terkulai. Senyumnya hilang, matanya kembali kosong. Aku berdiri terpaku, tangan gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipis. Kiai Hasan yang sejak tadi berdiri di pintu melangkah masuk. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menatapku dalam. "Kau lihat sendiri, Neng. Ini bukan penyakit biasa." Aku menunduk, mencoba mengatur napas. "Kiai," kata-katanya, sama persis. Sama seperti pasien saya dulu. Kiai mengangguk pelan. "Mereka tahu kelemahanmu. Mereka akan menggunakannya untuk menghancurkanmu." Aku menatap santri yang kini terbaring lemah. Tubuhnya tampak rapuh, tapi aku tahu sesuatu yang jauh lebih gelap bersembunyi di dalamnya. Dalam hati, aku berbisik, aku tidak bisa lari lagi. Tidak kali ini. Malam pertama di pesantren terasa panjang. Aku tidur di kamar kecil yang disediakan Kiai Hasan, letaknya di dekat asrama santri. Lampu minyak redup di sudut ruangan hanya memberi cahaya samar, membuat bayangan di dinding bergerak pelan setiap kali api bergoyang. Awalnya aku mencoba memejamkan mata, tapi udara terasa dingin menusuk. Angin berhembus dari celah jendela, membawa suara-suara samar dari luar. Aku mendengar tangisan bayi, pelan, jauh, tapi jelas. Aku membuka mata, menahan napas. Tangisan itu semakin dekat, seolah tepat di luar jendela. Aku bangkit perlahan, mendekat, lalu menarik tirai. Gelap, halaman kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku menutup tirai kembali, mencoba meyakinkan diri. Tapi kemudian terdengar suara lain, tawa anak kecil. Riang, tapi ada nada aneh di dalamnya. Tawa itu berputar-putar di sekitar kamar, kadang terdengar di luar pintu, kadang di atas atap. Aku menutup telinga dengan kedua tangan. "Ini tidak nyata, ini hanya bayangan pikiranku," bisikku. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru bertambah dengan bisikan samar, begitu dekat di telingaku. "Ica, kenapa kau biarkan aku mati?" Aku terlonjak, tubuhku gemetar. Itu suara yang sama, suara pasien remajaku. Aku mundur, punggungku menempel ke dinding. Mataku menatap pintu kamar yang tiba-tiba bergetar pelan, seperti ada yang mengetuk dari luar. 3 kali, pelan, tapi teratur. Toh, toh, toh. Aku menahan napas, jantungku berdetak kencang. Tanganku hampir meraih gagang pintu, tapi aku urungkan. Aku tahu, apapun yang ada di luar sana, bukan manusia. Tiba-tiba, gelas di meja kecil bergetar, lalu jatuh pecah. Aku menjerit pelan, menutup mulut dengan tangan. Suara bisikan itu kembali, kali ini lebih jelas. "Kau kabur, kau tinggalkan aku, kau biarkan aku mati sendirian." Air mataku mengalir. Aku menunduk, tubuhku gemetar hebat. Semua rasa bersalah yang selama ini kutekan kembali menyeruak. Tapi di tengah ketakutan itu, ada sesuatu yang lain. Sebuah kesadaran kecil, samar, tapi kuat. Aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa terus lari. Aku mengangkat wajah, menatap ke arah pintu yang masih bergetar pelan. Suaraku bergetar, tapi aku memaksa keluar. "Cukup, aku tidak akan lari lagi. Kalau kau ingin menakutiku, lakukan. Tapi aku tidak akan kabur." Pintu berhenti bergetar, suara tangisan dan tawa lenyap. Hening, aku terduduk di lantai, napas terengah-engah. Tubuhku masih gemetar, tapi di dalam hatiku ada sesuatu yang berubah. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa sedikit lebih kuat. Aku tahu, ini baru permulaan. Pagi itu, setelah semalaman diganggu suara-suara yang tidak jelas, aku duduk di serambi masjid pesantren bersama Kiai Hasan. Udara pagi terasa dingin, tapi bukan dingin yang segar. Ada semacam tekanan yang membuat dadaku sesak. Kiai menatapku lama, seolah menimbang kata-kata. Jemarinya memutar tasbih pelan,
bunyinya beradu satu sama lain, ritmis tapi menambah rasa tegang. Neng Ica, katanya akhirnya, suaranya tenang tapi menusuk. Kau pasti sudah merasakan sendiri. Gangguan di sini bukan penyakit biasa. Ini kiriman jin kafir yang sengaja dilepaskan untuk menghancurkan pesantren. Aku menunduk, jari-jariku saling menggenggam erat. Saya tahu, Kiai, tapi, kenapa saya? Kenapa saya yang dipanggil? Kiai menarik napas panjang. Karena kau bukan orang biasa. Ayahmu dulu pernah berurusan dengan hal seperti ini. Dia punya kemampuan yang sama denganmu. Kemampuan untuk melihat, merasakan, bahkan melawan mereka. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang membuka luka lama. Ayahku, selama ini dia selalu melarangku bicara tentang bayangan yang kulihat. Dia selalu bilang itu hanya khayalan. Ternyata dia tahu. Kenapa ayah tidak pernah cerita? Tanyaku pelan, suaraku bergetar. Karena dia ingin melindungimu, jawab Kiai. Dia tahu jalan ini penuh bahaya. Tapi takdir tidak bisa dihindari. Kau sudah dipilih sejak lahir. Dan sekarang, waktunya kau belajar menghadapinya. Aku mengangkat wajah, menatap Kiai. Belajar, maksud Kiai, ruqyah, zikir, membersihkan hati. Kau harus melatih dirimu, bukan hanya dengan doa, tapi juga dengan keberanian. Jin itu tidak hanya menyerang tubuh, tapi juga pikiran. Mereka akan menggali luka terdalammu, memelintirnya, lalu menggunakannya untuk menghancurkanmu. Aku merasakan tubuhku bergetar. Kata-katanya benar. Semalam aku mendengar suara pasienku lagi. Suara itu menusuk, membuatku hampir kehilangan akal. Kiai mencondongkan tubuh, menatapku lebih dalam. Kalau kau tidak belajar mengendalikan dirimu, mereka akan terus menang. Kau akan terus dihantui. Tapi kalau kau berani, kau bisa membalikkan keadaan. Kau bisa menolong anak-anak di sini. Dan kau bisa menolong dirimu sendiri. Aku menutup mata sejenak. Bayangan pasien itu muncul lagi. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya bergetar. Kenapa kau biarkan aku mati? Air mataku menetes. Aku mengusapnya cepat, lalu mengangguk. Baik, Kiai, saya akan belajar. Saya tidak mau lari lagi. Kiai tersenyum tipis, tapi matanya tetap serius. Bagus, malam ini kita mulai. Kau harus siap. Karena sebelum kau melawan mereka, kau akan melawan dirimu sendiri. Aku menarik napas panjang. Di dalam hatiku, rasa takut dan tekad bercampur. Jadi satu, aku tahu, jalan ini tidak mudah. Tapi aku juga tahu, aku tidak punya pilihan lain. Malam itu, Kiai Hasan membawaku ke musola kecil di tengah pesantren. Lampu minyak menyala redup, bayangan tiang kayu memanjang di lantai. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik dari luar. Duduklah di sini, Neng, kata Kiai, menunjuk sajadah yang sudah digelar. Aku duduk bersila, mencoba menenangkan napas. Kiai duduk di depanku, tasbih di tangannya bergerak perlahan. Pelatihan ini bukan tentang kekuatan fisik, ucapnya pelan. Ini tentang hati. Jin akan menyerang lewat ketakutanmu. Kalau hatimu goyah, mereka akan masuk. Jadi kau harus belajar menutup pintu itu. Aku mengangguk, meski dadaku terasa sesak. Kiai mulai membimbingku membaca ayat-ayat tertentu. Suaranya tenang, berulang-ulang, seperti gelombang yang menenangkan sekaligus menekan. Aku mencoba mengikuti, tapi lidahku kaku. Setiap kali aku mengucapkan ayat itu, ada bisikan lain yang menyusup di telingaku. Tidak ada gunanya, kau tetap gagal. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Kiai tetap duduk di depanku, matanya terpejam, suaranya terus mengalun. Aku kembali mencoba, suaraku bergetar, tapi aku memaksa. Semakin keras aku membaca, semakin jelas bisikan itu. Kau pembunuh, kau biarkan dia mati. Tubuhku gemetar. Tiba-tiba aku melihat sesuatu di sudut musola. Bayangan seorang remaja berdiri, wajahnya pucat, matanya kosong. Itu dia, pasienku. Aku menutup mata, air mata mengalir. Tidak, ini hanya bayangan, ini bukan nyata. Tapi suara itu mendekat, berbisik tepat di telingaku. Kau tidak bisa lari dariku. Aku menjerit pelan, tubuhku hampir roboh. Kiai segera membuka mata, suaranya tegas. Fokus, Neng. Jangan dengarkan mereka. Tarik napas, ulangi lagi.
Ingat, mereka hanya bisa masuk kalau kau biarkan. Aku menggigit bibir, mencoba menahan tangis. Aku menarik napas panjang, lalu kembali membaca ayat itu. Suaraku masih bergetar, tapi kali ini aku tidak berhenti. Bayangan itu masih ada, tapi perlahan kabur. Bisikan itu melemah, seperti suara yang ditelan angin. Aku terengah-engah, tubuhku basah oleh keringat. Kiai menatapku, matanya tajam tapi penuh keyakinan. Bagus, itu baru permulaan. Kau akan jatuh berkali-kali, tapi setiap kali kau bangkit, mereka semakin lemah. Aku menunduk, masih gemetar. Tapi di dalam hatiku, ada secercah cahaya kecil. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku bisa melawan. Malam itu aku kembali duduk di musola, sendirian. Kiai Hasan sengaja meninggalkanku untuk berlatih sendiri. Kau harus belajar menghadapi mereka tanpa bergantung pada orang lain, katanya sebelum pergi. Aku menarik napas panjang, mencoba mengulang ayat-ayat yang diajarkan. Suaraku pelan, bergetar, tapi cukup untuk memecah keheningan. Lalu, udara di sekitarku berubah. Lampu minyak berkelip, bayangan di dinding bergerak sendiri. Aku merasakan hawa dingin merayap dari belakang, membuat bulu kuduku berdiri. Aku menutup mata, berusaha fokus. Tapi tiba-tiba terdengar suara langkah pelan. 1, 2, 3, mendekat ke arahku. Aku membuka mata. Di depanku berdiri sosok remaja laki-laki. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya kosong. Itu dia, pasienku. Aku terdiam, tubuhku kaku. Bibirnya bergerak, suaranya lirih tapi jelas. Kenapa kau tinggalkan aku? Aku kedinginan, aku sendirian. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku sudah berusaha. Aku tidak ingin kau mati. Sosok itu tersenyum tipis, tapi senyum yang dingin, bukan senyum manusia. Suaranya berubah, lebih dalam, lebih menusuk. Kau gagal, kau tidak bisa menyelamatkan siapapun. Kau akan selalu gagal. Kata-kata itu menghantamku seperti palu. Aku menunduk, tubuhku gemetar. Semua rasa bersalah kembali menyeruak, menekan. Dadaku sampai sulit bernapas. Bayangan itu mendekat, wajahnya semakin dekat denganku. Matanya kosong, tapi aku bisa merasakan kebencian di baliknya. Kau tidak pantas hidup, kau seharusnya ikut mati bersamaku. Aku menutup mata, menahan tangis. Tapi di tengah ketakutan itu, aku teringat kata-kata Kiai, mereka hanya bisa masuk kalau kau biarkan. Aku menggenggam sajadah di bawahku, menarik napas panjang. Dengan suara bergetar, aku mulai membaca ayat yang diajarkan. Bayangan itu tertawa, suaranya menggema di seluruh musola. Kau pikir kata-kata itu bisa menyelamatkanmu? Aku terus membaca, meski suaraku patah-patah. Setiap kata terasa berat, seolah ada yang menekan lidahku. Tapi aku tidak berhenti. Perlahan, bayangan itu mulai kabur. Senyumnya memudar, matanya kehilangan cahaya gelapnya. Suaranya melemah, berubah menjadi bisikan samar. Tidak, kau tidak bisa, kau tidak boleh. Aku menutup mata, air mata masih mengalir, tapi suaraku semakin mantap. Hingga akhirnya, ketika aku membuka mata lagi, bayangan itu sudah hilang. Aku terengah-engah, tubuhku basah oleh keringat. Tapi di dalam dadaku, ada sesuatu yang berbeda. Rasa bersalah itu masih ada, tapi tidak lagi menjeratku sekuat sebelumnya. Aku berbisik pada diriku sendiri. Dia tidak menyalahkanku. Itu bukan dia. Itu hanya bayangan. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit bebas. Malam itu, musola pesantren dipenuhi santri yang sakit. Mereka duduk bersila, sebagian terbaring lemah, sebagian lagi menunduk dengan wajah pucat. Lampu minyak dipasang di setiap sudut, cahayanya berkelip-kelip, membuat bayangan di dinding bergerak seperti makhluk hidup. Aku duduk di samping Kiai Hasan. Tanganku dingin, jantungku berdegup kencang. Suasana begitu tegang, seolah udara di dalam ruangan lebih padat dari biasanya. Kiai mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua santri tenang. Suaranya mulai mengalun, membaca ayat-ayat dengan lantang dan jelas. Suara itu bergema, memenuhi ruangan, menusuk ke dalam dada. Awalnya, semua tampak biasa. Santri-santri hanya menunduk, sebagian menggumamkan doa. Tapi perlahan, sesuatu mulai berubah. Seorang santri laki-laki tiba-tiba menggeliat,
Tubuhnya kaku, lalu jatuh ke lantai. Suaranya berubah, serak dan dalam. "Berhenti, jangan ganggu kami." Santri lain menyusul. Ada yang menjerit, ada yang tertawa keras, ada yang menggeram seperti binatang. Suara-suara itu bercampur, membuat ruangan dipenuhi kekacauan. Aku menatap mereka dengan tubuh gemetar. Mataku menangkap seorang santri perempuan yang menoleh ke arahku. Matanya hitam pekat, bibirnya bergerak. "Kau lagi, kau yang membiarkan aku mati." Aku terhenyak. Kata-kata itu lagi, suara itu lagi. Tanganku bergetar, tapi Kiai menoleh padaku, matanya tajam. "Fokus, Neng. Jangan biarkan mereka masuk. Bacalah ayat itu bersama saya." Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Bibirku mulai bergerak, suaraku bergetar tapi keluar juga. Aku membaca ayat yang diajarkan, mengikuti suara Kiai. Semakin keras kami membaca, semakin kuat reaksi para santri. Mereka menjerit, tubuh mereka meronta, beberapa bahkan mencoba menyerang. Suara tawa anak kecil terdengar di antara jeritan, bercampur dengan bisikan yang menusuk telinga. Aku merasa hawa dingin menyelimuti ruangan. Bau anyir semakin pekat, menusuk hidung. Lampu minyak berkelip lebih cepat, seolah akan padam. Tiba-tiba, salah satu santri berteriak keras, suaranya bukan suara manusia. "Kalian tidak akan bisa, tempat ini milik kami." Aku menutup mata sejenak, mencoba menahan rasa takut. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi hanya korban. Aku mulai merasa, ada kekuatan kecil yang tumbuh. Aku membuka mata, menatap para santri yang kerasukan. Suaraku masih bergetar, tapi aku terus membaca. Kata-kata itu keluar lebih jelas, lebih mantap. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu, bayangan hitam yang keluar dari tubuh seorang santri, melayang di udara, berputar-putar, lalu menjerit sebelum lenyap. Aku terdiam, napasku terengah. Kiai menatapku, lalu mengangguk pelan. "Itu baru permulaan, Neng. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai." Suara ruqyah terus menggema di musola. Ayat-ayat yang dibacakan Kiai Hasan semakin keras, semakin menusuk. Aku ikut membaca, meski suaraku bergetar. Santri-santri yang kerasukan meronta, jeritan mereka bercampur dengan tawa yang tidak wajar. Tiba-tiba, salah satu santri laki-laki menoleh ke arahku. Matanya hitam pekat, bibirnya bergerak. Suara yang keluar bukan suaranya, melainkan suara yang sudah terlalu sering kudengar dalam mimpi. "Kenapa kau biarkan aku mati? Tubuhku kaku." Itu suara pasienku, suara yang menghantuiku setiap malam. Santri itu bangkit dengan gerakan kaku, lalu berjalan ke arahku. Setiap langkahnya membuat udara di sekitarku semakin dingin. Aku mundur, punggungku menempel ke dinding. Wajah santri itu berubah. Sekilas, aku melihat wajah pasienku, remaja itu, dengan mata kosong dan bibir pucat. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang dingin, bukan miliknya. "Kau gagal, kau akan selalu gagal, kau tidak bisa menyelamatkan siapapun." Aku menutup mata, air mata mengalir deras. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada jeritan apapun. Semua rasa bersalah kembali menyeruak, menekan dadaku sampai sulit bernapas. Kiai Hasan bersuara lantang, "Ica, jangan biarkan mereka masuk. Ingat, itu bukan dia. Itu hanya bayangan yang dipakai untuk menghancurkanmu." Aku membuka mata, menatap sosok di depanku. Wajahnya terus berganti, antara santri itu dan pasienku. Suaranya bercampur, kadang serak, kadang lirih, kadang seperti bisikan di telingaku. "Aku sendirian, kau tinggalkan aku, kau biarkan aku mati." Tanganku gemetar, tapi aku menggenggam sajadah di lantai. Aku menarik napas panjang, lalu mulai membaca ayat yang diajarkan. Suaraku bergetar, tapi aku tidak berhenti. Sosok itu tertawa, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Kau pikir kata-kata itu bisa menolongmu? Kau terlalu lemah." Aku terus membaca, meski air mataku jatuh. Setiap kata terasa berat, seolah ada yang menekan lidahku. Tapi semakin aku memaksa, semakin cahaya kecil tumbuh di dalam dadaku. Sosok itu mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. Matanya kosong, tapi aku bisa merasakan kebencian di baliknya. Aku menatap balik, meski tubuhku gemetar. "Bukan salahku,
bisikku. Aku sudah berusaha. Kau bukan dia, kau hanya bayangan. Seketika, sosok itu menjerit. Suaranya melengking, tubuhnya bergetar, lalu wajahnya retak seperti kaca pecah. Dari retakan itu keluar asap hitam pekat, melayang di udara sebelum lenyap. Aku terengah-engah, tubuhku lemas. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang berubah. Rasa bersalah itu masih ada, tapi tidak lagi menjeratku sekuat sebelumnya. Kiai Hasan menatapku, matanya penuh keyakinan. Bagus, Neng, kau sudah mulai melawan. Tapi ini belum selesai. Mereka akan kembali, lebih kuat. Kau harus siap. Aku mengangguk pelan, meski tubuhku masih gemetar. Dalam hati, aku tahu, pertarungan ini bukan hanya melawan jin. Ini pertarungan untuk membebaskan diriku sendiri. Suara Ruqyah semakin keras, memenuhi musola yang kini seperti medan perang. Santri-santri yang kerasukan menjerit, tubuh mereka meronta, beberapa bahkan menghantam lantai dengan kekuatan yang tidak wajar. Suara tawa, tangisan, dan bisikan bercampur jadi satu, membuat udara bergetar. Aku terus membaca ayat-ayat dengan suara lantang, meski tenggorokanku kering. Setiap kata terasa seperti pedang yang menebas kegelapan. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, bercampur dengan bau anyir yang semakin pekat. Tiba-tiba, salah satu pengurus pesantren yang ikut membantu Ruqyah, Farhan, jatuh tersungkur. Tubuhnya bergetar hebat, matanya melotot, lalu suara asing keluar dari mulutnya. Dasar kau anjing, kau pikir bisa melindungi mereka. Kau akan gagal, seperti dulu. Kiai Hasan terkejut. Farhan, aku menatapnya, dan seketika aku tahu. Aura gelap yang keluar dari tubuhnya berbeda. Lebih pekat, lebih kuat. Dialah sumbernya. Dia pelakunya, Kiai. Suaraku bergetar, tapi tegas. Dia yang mengirim jin ini. Farhan tertawa, suaranya bergema, bercampur dengan suara lain yang lebih dalam. Kau pikir kau bisa melawanku? Aku sudah lama menunggu saat ini. Pesantren ini akan runtuh, dan kau akan ikut hancur. Tubuhnya bangkit dengan gerakan kaku, lalu melayang sedikit dari lantai. Bayangan hitam keluar dari tubuhnya, membentuk sosok tinggi dengan wajah yang terus berubah, kadang menyerupai pasienku, kadang menyerupai santri-santri yang kerasukan. Aku mundur selangkah, tubuhku gemetar. Tapi aku tahu, inilah saatnya. Semua ketakutanku, semua rasa bersalah, semua trauma, semuanya bermuara di sini. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Dalam hatiku, aku berbisik, aku tidak akan lari lagi. Aku membuka mata, lalu mulai membaca ayat dengan suara sekuat yang bisa. Ku keluarkan, suaraku bergetar di awal, tapi semakin lama semakin mantap. Bayangan itu menjerit, suaranya melengking, membuat telingaku sakit. Berhenti, kau tidak berhak. Aku terus membaca, meski air mataku mengalir. Aku menatap sosok itu, dan untuk pertama kalinya aku tidak melihat pasienku. Aku hanya melihat kebohongan yang dipakai untuk menghancurkanku. Bukan salahku, kataku lantang. Aku sudah berusaha. Kau bukan dia, kau hanya bayangan. Seketika, cahaya seolah keluar dari dalam dadaku. Hangat, menenangkan, tapi juga kuat. Cahaya itu menyelimuti ruangan, membuat bayangan hitam itu bergetar hebat. Farhan menjerit, tubuhnya jatuh ke lantai. Bayangan hitam itu pecah, seperti asap yang tertiup angin, lalu lenyap. Suasana hening. Santri-santri yang tadi kerasukan terkulai lemah, napas mereka teratur kembali. Musola yang tadi penuh jeritan kini hanya menyisakan suara napas berat dan isak kecil. Aku terjatuh di lantai, tubuhku lemas. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang hilang, beban yang selama ini menjeratku. Rasa bersalah itu, suara-suara itu, seolah ikut pergi bersama bayangan tadi. Kiai Hasan mendekat, menepuk pundakku. Kau berhasil, Neng. Kau sudah menebus semuanya. Aku menatapnya dengan mata basah, lalu mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Musola itu kini sunyi. Hanya suara napas berat para santri yang baru saja sadar dari kerasukan. Beberapa dari mereka menangis pelan, sebagian lain terkulai lemah, tubuh mereka masih gemetar. Aku duduk di lantai, tubuhku lemas, keringat dingin membasahi wajah. Farhan terbaring tak sadarkan diri di sudut ruangan.
Beberapa pengurus pesantren segera menghampiri, wajah mereka campur aduk antara marah, kecewa, dan tidak percaya. "Bagaimana mungkin, dia selama ini bersama kita," bisik salah satu pengurus dengan suara bergetar. Seorang santri laki-laki yang lebih tua menunduk, matanya berkaca-kaca. "Ustaz Farhan yang selalu mengajari kami, ternyata dia yang mengkhianati." Aku menatap mereka, hatiku ikut perih. Pengkhianatan itu bukan hanya melukai Kiai Hasan, tapi juga seluruh pesantren. Rasa percaya yang selama ini mereka pegang hancur seketika. Kiai Hasan berdiri di tengah ruangan, wajahnya tenang tapi matanya menyimpan duka. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua diam. "Anak-anakku, jangan biarkan kebencian menguasai hati kalian. Farhan telah salah jalan, tapi kita serahkan dia pada pihak berwajib. Tugas kita adalah menjaga diri agar tidak ikut terseret dalam kegelapan yang sama." Santri-santri menunduk, beberapa mengusap air mata. Suasana hening, hanya tersisa isak kecil. Aku menatap Kiai Hasan. "Kiai, bagaimana dengan mereka? Santri-santri ini, apakah mereka benar-benar sudah bebas?" Kiai menoleh padaku, lalu mengangguk pelan. "Untuk sementara, ya, jin yang mengikat mereka sudah pergi. Tapi luka batin mereka butuh waktu untuk sembuh. Sama seperti dirimu, Neng." Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku menunduk, merasakan air mata kembali mengalir. Tapi kali ini bukan hanya karena rasa bersalah. Ada sesuatu yang lain, sebuah rasa lega yang samar. Aku menatap para santri yang kini mulai tenang. Beberapa dari mereka menatapku balik, mata mereka masih lemah tapi ada cahaya kecil di dalamnya. Seolah mereka tahu aku ikut berjuang untuk mereka. Di dalam hatiku, aku berbisik, mungkin inilah caraku menebus semuanya. Malam itu, setelah semua santri kembali ke kamar masing-masing, aku duduk sendirian di halaman pesantren. Udara malam masih dingin, tapi tidak lagi menekan seperti sebelumnya. Langit penuh bintang, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa menatapnya tanpa rasa takut. Aku menarik napas panjang. Pertarungan sudah selesai, tapi aku tahu perjalananku belum berakhir. Ada jalan baru yang menantiku, jalan yang tidak lagi kujalani dengan lari, tapi dengan keberanian. Pagi setelah pertarungan itu, pesantren terasa berbeda. Udara masih dingin, tapi tidak lagi menekan. Suara burung terdengar jelas dari pepohonan, seolah alam ikut bernapas lega. Aku berjalan melewati halaman. Santri-santri yang kemarin kerasukan kini duduk berkelompok, sebagian masih lemah, tapi wajah mereka lebih tenang. Beberapa menatapku, lalu menunduk sopan. Ada yang tersenyum kecil, meski mata mereka masih menyimpan sisa ketakutan. Seorang santri perempuan menghampiriku. Tubuhnya masih kurus, tapi matanya jernih. "Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena Ibu, mungkin kami masih terikat." Suaranya lirih, tapi tulus. Aku terdiam, hatiku bergetar. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Selama ini aku selalu merasa gagal, tapi kini ada seseorang yang melihatku sebagai penolong. Aku hanya bisa mengangguk, menahan air mata. Di serambi musola, Kiai Hasan duduk menungguku. Wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya tetap kuat. Aku mendekat, lalu duduk di sampingnya. "Kiai, saya masih tidak percaya semua ini terjadi," kataku pelan. Kiai menoleh, tersenyum tipis. "Itulah hidup, Neng. Kadang kita dipaksa menghadapi hal yang paling kita takuti. Tapi justru dari situlah kita menemukan siapa diri kita sebenarnya." Aku menunduk, jari-jariku saling menggenggam. Saya, selama ini selalu merasa bersalah. Saya pikir saya tidak pantas menolong siapapun. Kiai menggeleng pelan. "Rasa bersalah itu manusiawi. Tapi jangan biarkan ia mengikatmu. Kau sudah membuktikan bahwa kau bisa melawan, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang lain." Aku menarik napas panjang. Kata-katanya menenangkan, tapi juga menekan sesuatu di dalam dadaku. Aku sadar, aku tidak lagi bisa kembali ke hidup lamaku. Beberapa santri mendekat, membawa air dan makanan sederhana. Mereka menaruhnya di depan kami, lalu menunduk. Salah satu dari mereka berkata, "Kami ingin Ibu tetap di sini. Kami merasa lebih aman kalau Ibu ada." Aku menatap mereka, hatiku bergetar lagi. Aku tidak pernah membayangkan akan mendengar kata-kata seperti itu. Kiai menatapku,
matanya penuh makna. Kau lihat, Neng, mereka percaya padamu. Sekarang tinggal kau sendiri, apakah kau mau menerima peran itu? Aku terdiam lama. Angin berhembus pelan, membawa suara anak-anak mengaji dari kejauhan. Suara itu tidak lagi membuatku takut. Justru terasa menenangkan. Dalam hati, aku tahu jawabannya. Aku tidak bisa lari lagi. Aku tidak boleh lari lagi. Hari-hari setelah ruqyah massal berjalan lambat, pesantren mulai pulih, meski bayangan kejadian malam itu masih terasa di setiap sudut. Santri-santri kembali belajar, suara mengaji terdengar lagi, kali ini lebih jernih, tidak lagi diselimuti ketakutan. Aku sering duduk di halaman, menatap sumur tua yang dulu terasa begitu menekan. Kini, meski masih ada hawa dingin yang keluar dari arahnya, aku bisa menatapnya tanpa gemetar. Seolah sumur itu tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi pengingat bahwa kegelapan bisa dikalahkan. Suatu sore, Kiai Hasan menghampiriku. Ia duduk di sampingku, menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Neng Ica," katanya pelan, "kau sudah melalui banyak hal. Kau bisa saja pergi sekarang, kembali ke hidupmu, dan tak seorang pun akan menyalahkanmu." Aku menunduk, jari-jariku saling menggenggam. "Tapi kalau saya pergi, bagaimana dengan mereka, Kiai? Bagaimana kalau semua ini kembali terjadi?" Kiai tersenyum tipis. "Itulah pertanyaan yang hanya bisa kau jawab sendiri. Kau sudah membuktikan bahwa kau mampu. Tapi apakah kau mau? Itu pilihanmu." Aku terdiam lama. Angin sore berhembus, membawa suara anak-anak yang sedang mengaji. Suara itu menenangkan, berbeda dengan pertama kali kudengar. Dulu, suara itu membuat bulu kudukku berdiri. Sekarang, justru terasa seperti doa yang menyembuhkan. Aku menutup mata, mengingat semua yang sudah kulalui. Wajah pasienku yang selalu menghantuiku, suara-suara yang menjeratku, bayangan hitam yang mencoba menghancurkanku. Semua itu masih ada di ingatan, tapi tidak lagi menakutkan. Mereka kini menjadi bagian dari perjalanan yang membentukku. Aku membuka mata, menatap Kiai. "Saya tidak mau lari lagi, Kiai. Kalau memang ini jalan saya akan tinggal. Saya ingin membantu, bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk diri saya sendiri." Kiai mengangguk, matanya berbinar. "Alhamdulillah, kau sudah menemukan jawabanmu sendiri." Malam itu, aku kembali ke kamar kecilku. Lampu minyak menyala redup, bayangan di dinding bergerak pelan. Dulu, bayangan itu membuatku takut. Sekarang, aku hanya menatapnya, lalu tersenyum tipis. Aku tahu, kegelapan tidak akan pernah benar-benar hilang. Akan selalu ada bisikan, akan selalu ada bayangan. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendirian. Aku punya doa, aku punya keberanian, dan aku punya tempat ini. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa damai. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam itu. Pesantren perlahan kembali normal. Suara anak-anak mengaji terdengar setiap sore, riuh rendah tawa mereka kembali memenuhi halaman. Namun, di balik semua itu, masih ada bekas luka yang tidak terlihat, bekas yang hanya bisa sembuh dengan waktu dan doa. Aku kini tinggal di sini. Kamar kecil yang dulu terasa asing kini menjadi tempatku beristirahat. Setiap malam, aku masih mendengar suara-suara samar, bisikan, ketukan, bahkan tawa anak kecil. Tapi aku tidak lagi gemetar. Aku hanya menutup mata, membaca doa, dan membiarkan suara itu hilang dengan sendirinya. Kadang aku masih bermimpi tentang pasienku. Wajahnya muncul, matanya kosong, bibirnya bergerak. Tapi kini, dalam mimpiku, dia tidak lagi menjerit atau menyalahkanku. Dia hanya menatapku lama, lalu perlahan menghilang, seolah akhirnya menemukan jalan pulang. Aku tahu, rasa bersalah itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam bayangan. Aku harus berjalan maju, meski dengan luka yang kubawa. Kiai Hasan sering berkata, setiap orang punya kegelapan di dalam dirinya. Tapi kegelapan itu bukan untuk ditakuti. Ia ada agar kita bisa belajar mencari cahaya. Aku mulai mengerti maksudnya. Kegelapan yang dulu menjeratku kini menjadi bagian dari diriku, tapi bukan lagi penguasa. Ia hanya pengingat bahwa aku pernah jatuh, dan aku pernah bangkit. Santri-santri di sini perlahan pulih.
Mereka kembali belajar, kembali tertawa. Kadang mereka mendekat padaku, meminta nasihat atau sekadar bercerita. Aku mendengarkan, dan dalam hati aku merasa, mungkin inilah panggilanku. Bukan lagi sebagai perawat di rumah sakit, tapi sebagai seseorang yang menjaga mereka dari kegelapan yang tidak terlihat. Malam terakhir sebelum Ramadan, aku duduk di halaman pesantren. Langit penuh bintang, angin berhembus pelan. Aku menatap sumur tua di kejauhan. Dulu, sumur itu membuatku takut. Kini, aku hanya menatapnya dengan tenang. Aku tahu, kegelapan tidak akan pernah benar-benar hilang dari dunia ini. Akan selalu ada bisikan, akan selalu ada bayangan. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendirian. Aku punya doa, aku punya keberanian, dan aku punya tempat ini. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa damai. Dan di dalam hatiku, aku berbisik aku sudah pulang. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.